La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Fatihah. Ini dulu. Berarti berdasarkan hadis ini tidak sah orang yang salat tanpa membaca Fatihah, sifatnya umum. Mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum, mau dia salat sendiri-sendiri, mau dia salat berjamaah, pokoknya setiap orang yang salat tidak membaca Al-Fatihah berarti salatnya tidak sah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kaki gatal dalam salat jangan gini garuk, batal salat. Oke, kaki. Oh, tidak boleh turun. Ya, ketika berdiri tegak lurus baca Fatihah, tulang punggung tidak boleh bungkuk. Karena kalau kita bungkuk berarti kita ruku di luar tempatnya. Makruh kan? Sebab hadisnya katakan apa? Bersujud di atas tujuh tulang. Kalau satu lo siku berarti lebaran tulang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi ittigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi warzuqna bi nuril fahmi wasahil akhlaqana bil hilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun salat. Kita sudah bahas sampai baca Fatihah. Kalau Bapak Ibu sudah pegang modul berarti sekarang kita buka halaman 16. Ya, 16 menuju 17 begitu. Kita bahas 16 dan 17, kita tuntaskan sedikit lagi permasalahan Al-Fatihah. Kita sudah sampaikan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka jumlah ayat Fatihah itu adalah 7. Kalau di Indonesia umumnya semua kita baca basmalah. Bedanya kalau imamnya jahar, biasanya basmalahnya sir. Ada yang sir, ada yang jahar. Tapi walaupun dia tidak menjaharkan basmalah, tetap mesti dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Karena mu'tamad basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah satu dari 7 ayat surat Al-Fatihah. Selanjutnya, syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah adalah yang pertama, bahwa kita yang membaca itu mendengar dalam kondisi normal. Dengan kata lain, tidak boleh baca Al-Fatihah itu dalam hati saja, Pak. Ini masih banyak orang-orang kita lihat baca Al-Fatihah itu dalam hati saja. Itu namanya tidak baca Fatihah, itu namanya memikirkan Fatihah. Ya, itu namanya bukan membaca Al-Fatihah tapi memikirkan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca kapan seseorang disebut membaca, ada bunyi, ada suara, walaupun kita sendiri yang mendengar. Andai sekarang Bapak Ibu
baca surat Al-Fatihah dengan suara sir dan terjadi hujan, atau kebetulan masjid kita di tepi jalan sehingga agak bising, sehingga kita tidak bisa mendengar apa yang kita baca, itu tidak masalah. Yang penting dalam kondisi normal kita bisa dengar suara kita. Andai misalkan gara-gara hujan tidak terdengar suara kita, apakah sholat kita sah? Sah juga. Karena andai hujan itu tidak ada, kita bisa mendengar suara. Nah, standar kita itu dalam kondisi normal. Jadi bukan berarti saat suara hujan kita keraskan pula bacaan suara kita. Tidak. Jadi tetap dengan suara normal kita. Andai tidak ada hujan, suara kita terdengar. Itu namanya ayusmi al-qari'u nafsah. Setidaknya kita sendiri mendengar. Maka tidak sah Al-Fatihah dibaca dalam hati. Jelas. Baca Al-Fatihah tidak dalam hati, tapi benar-benar dibaca dalam sholat ya. Dalam sholat itu benar-benar dibaca Al-Fatihah. Selanjutnya, ayyurattibal qira'ata hasba tartibiha. Al-Fatihah harus dibaca secara berurutan. Nah, jangan terbalik-balik. Mulai dari bismillah sampai waladhdallin dibaca secara berurutan. Ini jelas nih ya. Ini jelas urutannya. Selanjutnya tidak boleh ada salah baca yang jali, kesalahan yang merusak makna. Itu yang kita sebut kemarin, mengubah huruf, mengurangi huruf, menambah huruf, itu tidak boleh. Bertambah huruf tidak boleh, berkurang huruf tidak boleh. Kemudian juga bertukar huruf pun tidak boleh. Kemudian ada satu lagi dalam Hasyiah Bajuri dikatakan tidak boleh berjeda panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini malah tak kunci saya ya, mata manuang dulu. Tidak dilanjutkannya bacaan. Ulang dari awal beliau. Ulang beliau dari awal. Jadi baca Fatihah mesti mualah. Sebagaimana azan kemarin kita sampaikan tidak boleh ada jeda panjang. Maka membaca Al-Fatihah juga jangan ada jeda. Karena ini sab'ul mathani. Jangan 7 ini dipisah-pisah. Kecuali terpisah karena hajat. Apa contohnya? Bersin, batu. Itu contoh jeda yang tidak masalah. Ya, la yadur. Tidak jadi masalah. Tapi kalau termenung sekian, itu tidak boleh. Ya, fokus dalam sholat. Baca Fatihah, maka kita baca Fatihah. Disuruh baca Fatihah, baca Fatihah. Nah, di antara pertanyaan terkait Al-Fatihah adalah apakah makmum di belakang imam juga membaca Al-Fatihah atau tidak? Kan ini. Makmum di belakang imam membaca Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini perlu kita dudukkan dulu. Bahwa kita sepakat dahulu. Apa yang kita sepakati? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Fatihah. Ini dulu. Berarti berdasarkan hadis ini tidak sah orang yang salat tanpa membaca Fatihah. Sifatnya umum. Mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum, mau dia salat sendiri-sendiri, mau dia salat berjamaah. Pokoknya setiap orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah berarti sholatnya tidak sah. Yang pertama dulu. Akan tetapi nanti kita akan sandingkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah akan Al-Qur'an itu dan diam. Jadi di dalam Al-Quran juga ada perintah untuk diam ketika kita mendengarkan Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang menyatakan bahwa kalau imam membaca jahar maka silahkan tidak baca. Kalau ada yang bilang seperti itu dalilnya ke situ. Apabila Quran dibacakan maka diam dan dengar. Akan tetapi masalahnya mendengarkan bacaan Al-Quran itu hukumnya sunnah. Sedangkan membaca Al-Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Makanya mu'tamad yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk dulu Nyekati di Parabe, beliau sampaikan walaupun imam menjaharkan bacaan yang kewajiban makmum belum gugur. Itu dulu. Sehingga makmum membaca Al-Fatihah
silahkan. Asal jangan mendahului imam. Kalau dibaca sama dengan imam itu boleh, tapi makruh. Kalau dibaca lebih dahulu daripada imam itu haram, tapi sholatnya tidak batal. Kalau lebih dahulu kita baca Fatihah daripada imam, itu berdosa tuh, tapi sholat tidak batal. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dulu baca, baru makmum. Kalau kita baca sama dengan imam, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ditakutkan nanti talungsong, kok tak capek awak. Lebih cepat kita daripada imam. Lalu bagaimana caranya? Untuk menggabungkan antara perintah baca Fatihah dengan perintah mendengarkan bacaan, makanya beberapa imam memberikan jeda. Setelah amin itu diberikan jeda antara amin dengan membaca sunnah. Makanya ada imam waladdallin amin. Tenang dulu. Kenapa diam? Untuk memberikan kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Jadi makmum bisa baca Fatihah, kemudian makmum juga tetap bisa mendengarkan bacaan imam. Ya, Bu. Masbuk lagi. Iya. Lah satu lul kuat. Dapik satu rakaat. Ya. Hadis tentang orang masbuk itu dari Abu Bakrah salah satunya. Bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Abu Bakrah masuk ke dalam masjid, Nabi SAW sedang ruku. Kemudian di pintu masjid Abu Bakrah langsung ruku. Kan itu cerita. Nabi sudah ruku, beliau masuk masjid, orang sudah ruku, beliau ruku di pintu kemasuk. Kemudian sambil berlalu salat, sambil mendekat dan bergabung ke shaf. Dapat dia satu rakaat? Dapat. Kenapa? Karena setelah itu Nabi SAW tanyakan siapa tadi yang punya kerja? Siapa tadi yang salat gabung di pintu? Ketika Abu Bakar ngaku, Nabi SAW katakan apa? La tu'id. Dah, sudah sempurna salat kamu. Kemudian hadis bahwasanya ruku itu juga adalah standar satu rakaat. Hadis Ali bin Abi Thalib. Ketika malaikat Jibril menahan ruku Nabi. Tunggu sampai Ali bin Abi Thalib datang baru selesaikan ruku. Jadi seolah-olah malaikat Jibril menyuruh Nabi agar Ali dapat ruku baru lanjut sholat. Ya. Ada beberapa hadis itu yang menjelaskan bahwa dapat satu rakaat karena mendapati ruku. Berarti Ustadz masbuk itu tidak baca Fatihah tapi dapat satu rakaat. Ya. Kenapa? Itu fadilah jamaah. Bagi siapa? Bagi masbuk. Siapa itu masbuk? Orang yang tidak punya waktu cukup membaca Fatihah. Orang yang tidak punya waktu cukup untuk membaca Al-Fatihah. Maka berlaku di situ kaidah apa? Kaidahnya ya berdasarkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-amru idza iddayaqa ittasa'a. Sebuah perkara kalau sempit maka dia diberikan kelapangan. Masbuk ya, tapi yang tidak masbuk dia punya waktu untuk membaca sendiri, tapi tidak dia baca, maka berarti tidak dapat. Itu beda ya. Masbuk berbeda dengan yang tidak masbuk. Nah, ini mohon maaf. Bagi saya pribadi, kalau ada orang yang menyatakan kalau sholatnya jahar, berarti imam membacakan Fatihah bagi makmum. Bagi yang sholatnya sir, berarti kita tetap mesti baca. Ada yang bilang seperti itu. Kalau sholatnya jahar, imam saja membacakan. Kalau sholatnya sir, berarti kita baca sendiri-sendiri. Apa bedanya? Ya, apa beda sholat jahar dengan sholat sir? Kalau imam bacakan ya sudah, sholat jahar kita baca, sholat sir juga kita baca. Atau sebaliknya, sholat jahar kita tidak baca, sholat sir juga kita tidak baca. Andai kita katakan bahwasanya imam yang membacakan, ini mohon maaf, ini efek. Kalau misalkan kita katakan bahwasanya imam itu membaca, kita tidak baca, imam baca takbir. Ini contoh. Imam baca takbiratul ihram. Kira-kira ibu baca takbir juga enggak? Ya. Imam kan menjaharkan takbir tuh, Allahu Akbar. Kira-kira kita di belakang imam membaca takbir juga enggak? Iya, kita baca. Imam baca bismillah, kita enggak baca. Ini aneh. Imam baca Fatihah, kita enggak baca. Nanti ruku kita baca. Kita sujud, kita baca. Bacaan sunat, kita baca. Bacaan wajib, tidak kita baca. Ini kan kacau juga. Kan ya, ruku' wa baca subhana rabbiyal azimi.
Sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Giliran pas berdiri bacaan wajib kita diam. Ya. Makanya yang diajarkan dulu ya, termasuk oleh Nyak Kati, itu beliau dapat juga dulu dari Nyak Parabe. Setelah amin, imam memberikan jeda bagi makmum baca Fatihah. Nah, itu tujuannya itu. Agar makmum tetap bisa membaca bacaan wajib tanpa meninggalkan sunnah mendengarkan Al-Quran. Ya, itu solusi. Ustadz kalau sholat tarawih mengancang saja imamku bagaimana Ustadz? Baca saja sama ujung imam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ndak kencang-kencang, ndak pakai tentuan ya. Aduh, kencang bla 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 amin yang itu ndak. Itu ndak sah salat berdosa. Kalau ndak do magih jeda baca saja ketika imam membaca ayat. Ya, sebab bagaimana tadi? Baca Fatihah wajib, mendengarkan ayat sunat. Ya. Kalau belantak nan wajib jangan sunat. Oh iya. Kamu kan Muhammadiyah juga. Kalau di Bukit Tinggi Parabe itu Muhammadiyah. Ya, Bukit Tinggi Parabe Muhammadiyah. Kalau Canduang Perti. Iya, kalau di Parabe dia jeda. Diberi jeda. Kalau tahu kita imam tidak beri jeda, gimana tadi caranya? Baca saja sama jo imam, tapi jangan mendahului imam. Jangan mendahului imam lah. Itu beberapa hal ya. Ada yang menyatakan bahwasanya kalau bacaan jahar imam menanggung makmum, kalau bacaan sir imam tidak menanggung makmum, sehingga sholat zuhur kita baca Fatihah, sholat asar kita baca Fatihah, sholat subuh tidak perlu baca Fatihah, sholat maghrib tidak perlu baca Fatihah, sholat isya tidak perlu baca Fatihah. Sekarang pertanyaan, ibu-ibu, kalau masbuk sholat zuhur, imam ruku, dia ruku bersama imam, dapat satu rakaat tidak? Dapat. Berarti dapat tidaknya satu rakaat, dapat tidaknya bacaan Fatihah tidak tergantung jahar atau sir. Karena buktinya dalam sholat zuhur pun imam menanggung bacaan makmum yang bagaimana? Yang masbuk. Kenapa? Karena masbuk tidak ada waktu untuk baca Fatihah. Maka ibu-ibu, ini perlu kita sampaikan juga, masuk sholat masbuk, ketika tahu kita bahwasanya kita masbuk, misalkan sholat zuhur, sholat asar, langsung takbir, jangan baca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Kenapa? Yang kita kejar adalah bacaan wajib, bukan bacaan sunat. Gara-gara baca doa iftitah, kita tidak baca Al-Fatihah nanti. Imam sudah ruku, itu tidak dapat dewa dan wajib. Ya, baca Al-Fatihah sebisanya. Kalau misalkan setelah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian imam ruku, ikut ruku bersama imam. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita baca sesuai dengan kelapangan kita. Sebab taklif syariat itu sesuai dengan kemampuan orang. Kalau kita mampu baca, tidak kita baca, tidak dapat. Ya, itu tentang sekelumit membaca Al-Fatihah. Ini menyebut cie itu saja yang agak ganjil ya. Apa ganjilnya? Ruku baca, sujud baca, duduk antara dua sujud baca. Iktidal baca, giliran Al-Fatihah tidak dibaca. Yang sunat dibaca, yang wajib tinggal. Ya, kok makmum kok ikut segala macam lah. Balik ke dalil umum tadi, apa itu? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu tentang rukun membaca Al-Fatihah. Selanjutnya rukun kelima yaitu ruku. Aku ambo butuh volunteer. Siapa namamu? Adi. Adi. Lah kelas berapa Adi? Kelas sampai ya. Berapa umur? 10. 10. Yo pakai model yo. Ambo mencari anak-anak aku tadi singgah di sebuah masjid sholat asar. Anak-anak duduk-duduk aja di halaman masjid, nggak ikut sholat. Harusnya anak-anak tuh kalau duduk di halaman masjid orang sholat, anak-anak dulu pasti sagan ya teman. Awak duduk masuk itu masjid. Anak-anak kini nggak ada sagan. Kenapa? Orang tua nggak ada lagi menegur anak-anak tuh untuk sholat. Ndak anak ambo do, ndak kemanakan ambo do. Sudah sholat ambo turi pajak-pajak. Kalian lepas sunai.
Lah, Ustaz, bola kelas berapa aku? Kelas 10, Ustaz. Kelas 7, kelas 1 SMP. Kok kelas berapa? Kelas 5 SD. Lah basunat. Lah, bandak sembayang. Apa sunat sekali lagi? So tagak dulu sembayang tu. Ya, apa-apa aku perlu. Biarlah ndak anak awak, mana anak-anak kanan solat. Sembayang asar siko. Sembayang asar ada tadi? Ada. Nah, coba jangkau lutut. Jangkau lutut. Kaca lutut. Ini namanya ruku. Dia terkaca lutut dari itu. Sampai terkaca lutut. Ini namanya ruku. Ruku minimal kaca dua tangan. Ruku minimal seperti ini. Walaupun tidak rata punggung, tapi kita sudah membungkukkan badan sampai tangan mampu mencapai lutut. Itu namanya ruku. Coba ruku sempurna. Ruku sempurna data. Ya, dengan kepala pun data dengan punggung. Itu ruku sempurna. Coba kelebihan. Ruku lihat. Terus. Coba kelebihan ke ruku. Ya. Kita cari yang mu'tadil. Makasih banyak ya dia. Kita cari yang tengah-tengah. Jangan keterlaluan. Tapi ini sudah ruku nih ibu-ibu. Maka hati-hati nih. Kenapa kita bahas ini ruku? Memasukkan satu rukun di luar tempatnya dapat membatalkan sholat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kaki gatal dalam sholat, jangan gini garuk, batal sholat. Oke. Kok nak boleh turun? Ya, ketika berdiri tegak lurus baca Fatihah, tulang punggung tak boleh bungkuk. Karena kalau kita bungkuk berarti kita ruku di luar tempatnya. Ya, kok seketik saja kan sama-sama tagawi kaki. Yang satu gini, yang satu gini. Mana yang batal sholat? Yang menjangkau, yang batal. Ya. Karena menaruh rukun di luar tempatnya. Menaruh rukun di luar tempatnya. Ayo, sah. Kalau asal tajambo, deknya letuiknya sah. Kalau ditanya sempurna atau tidak, ya tidak sempurna. Ditanya sah atau tidak, ya sah. Tidak harus datar. Sebagusnya datar. Afdalnya datar. Fikih ini, bapak-bapak ibu-ibu, fikih ada kaji kasarai, ada kaji afdal. Ya, contoh seperti kemarin pembahasan aurat. Baju laki-laki kasarat saja untuk salat itu batasannya apa? Saat sampai lutut. Afdalnya apa? Kayak rida, enggak, pakai peci. Kayak imamah ya. Kalau masa Rasulullah pakai imamah. Kalau kita barangkali sekarang pakai peci, itu sempurna salat. Itu contoh. Ruku juga seperti itu. Dalam sholat juga seperti itu. Ada rukun, ada sunat. Nanti sunah-sunah sholat kita bahas. Menyempurnakan ruku. Tapi minimal ruku seperti yang tadi kita contohkan. Kita membungkukkan badan sampai sekira-kira tangan kita mampu menjangkau lutut. Maka itu sudah bisa disebut sebagai ruku. Itu bisa disebut sebagai ruku. Ketika tangan bisa menjangkau lutut. Walaupun punggungnya tidak terlalu lurus. Ya, ada juga orang terlalu mendongkak, ada pula orang terlalu menukik ketika ruku. Maka kita butuh opini orang ketiga, opini orang lain. Tanya sama suami di rumah, ada lurui punggung kamu kok ruku. Tanya istri juga apa-apa. Lurui punggung udah. Kalau memang skoliosis, jadi paso berdua rupiah. Sebisanya. Bulu buka fihi ila rubbatihi. Karena ini kan apa ya? Huruf ruku. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab para sahabat Nabi, irka'u, ruku'lah kalian. Maka ruku yang dipahami itu adalah membungkukkan badan. Sempurna bungkuk badan adalah rata. Kalau misalkan kurang rata, bagaimana ruku juga namanya? Iya, asal tangan mampu menjangkau lutut. Sebatas itu, sebatas kasarat. Tapi tentu kita sama-sama ingin agar ruku kita itu sempurna. Kemudian apa yang kita baca ketika ruku? Ketika ruku ini
di dalam modul itu kita sampaikan beberapa versi ya Bapak-bapak Ibu ya, bacaan ketika ruku. Kenapa? Karena ketika awal-awal pulang dulu ada juga orang-orang yang mempermasalahkan bacaan ruku. Ada pula orang berkelahi gara-gara bacaan ruku. Yang satu bilang subhana rabbiyal azimi saja. Yang satu bilang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang satu bilang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Simpelnya gini aja, saat ruku kita tidak baca apa-apapun, ruku kita sah, asal ada tumaninah. Tenang saja Bapak Ibu ketika ruku sah. Baca subhanallah sah. Baca subhana rabbiyal azimi satu kali sah. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sah. Baca subhanakallah sah. Ini gara-gara yang sunnah terlakukan yang haram. Apa yang haram? Berkelahi. Yang sunnah baca. Banyak orang ya seperti yang kita sampaikan kemarin, kadang-kadang itu dijadikan seolah-olah identitas. Hendak uji. Pajaku Muhammadiyah hendak kau contoh kayak atau pajaku Perti nak kau. Dari mawak caliak saja solatnya. Kalau Allahumma ba'id Muhammadiyah. Kalau kabirau Perti. Kalau sujudnya baca subhanakallahumma Muhammadiyah. Kalau baca subhana rabbiyal azimi, aku Perti. Selalu seperti itu. Kenapa kita mengkotak-kotakkan orang berdasarkan amal kalau dua-duanya sunnah dan dua-duanya juga ahlu sunnah? Ya, dua-duanya juga punya landasan hadis. Nah, makanya kita buatkan riwayat tiga-tiganya. Kalau yang baca subhana rabbiyal azimi saja tanpa wa bihamdi, itu hadis riwayat Imam Muslim. Kalau yang pakai wa bihamdi itu riwayat Imam Abu Daud. Kalau yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli itu riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi masing-masing punya landasan hadis. Ustadz, mana yang lebih sahih? Itu kurang aja bertanya. Ya. Kalau ditanya mana lebih alim Imam Muslim daripada Imam Ibnu Majah? Lebih alim Imam Muslim, oke. Lebih dakik, lebih teliti Imam Muslim. Jadi, tapi bukan berarti Imam Ibnu Majah itu tidak alim. Ini sebagai contoh, Bu ya, mana yang lebih alim? Abu Bakar atau Utsman bin Affan? Ya Pak, mana yang lebih alim Pak? Abu Bakar. Ketika kita bilang bahwasanya Sayyidina Abu Bakar lebih alim, apakah itu berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib bodoh? Enggak, ini santiang sadonyo. Tapi yang kita bahas sekarang yang lebih siapa? Ini santiang sadonyo kok. Ya, jangan nanti dibilang ketika kita katakan Imam Bukhari dan Imam Muslim ini hadisnya sahih-sahih, nanti kita anggap pula hadis-hadis lain itu tidak sahih-sahih. Itulah jadi bid'ah tuh. Ya, Imam Al-Hakim, Imam Darul Qutni, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, Imam Nasai itu ulama hadis semua. Orang-orang sekarang kalau tidak sahih Bukhari, kalau tidak sahih Muslim, tidak ambil tarimu, seolah-olah hadis Nabi cuma ada dalam 2 kitab tersebut saja. Banyak hadis Nabi yang lain lagi. Ya, jadi hati-hati nih. Kita juga sudah sampaikan, hati-hati juga dengan propaganda orang. Kalau hadis dhaif jangan diamalkan. Salah. Hadis dhaif diamalkan untuk fadilah amal. Yang tidak kita amalkan itu adalah hadis maudhu', hadis palsu. Hadis dhaif itu apa maksudnya? Hadis yang kemungkinan berasal dari nabinya kecil, tapi masih ada kemungkinan berasal dari nabi. Itu namanya hadis dhaif. Tapi kalau hadis palsu, itu artinya hadis dibuat-buat, maudhu', itu baru tidak kita pakai, Pak. Ini banyak orang tidak tahu ilmu hadis, ngomong-ngomong masalah hadis. Dikatakan ini hadis dhaif. Hadis dhaif itu diamalkan. Bahkan kalau misalkan maknanya sahih. Maknanya sahih. Contohnya apa? An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman itu entah hadis, entah tidak. Tapi kita amalkan, Pak. Tetap kita amalkan itu. Ya, kalau kebaikan, kalau maknanya sahih, itu tentang ruku. Kejiwa tadi. Ya sholat, ruku ya. Terakhir tadi kita bahas tentang ruku. Selanjutnya al-i'tidal. I'tidal ini secara bahasa artinya adalah stabil. Berarti kita luruskan badan kita semampu kita, bangkit kita dari ruku. Dalilnya adalah Siti Aisyah berkata,
annaha wasafat salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Apa kata beliau? Fakana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala beliau dari ruku, beliau hendak sujud sebelum kepala beliau, sebelum punggung beliau. Nah, ini istawa ya. Ini apa arti istawa nih? Istawa ini lurus, stabil. Maka jangan contoh ayam saja. Istawa dulu, stabil dulu baru ruku. Ruku, sami Allahu liman hamidah, tagak, stabil, baru sujud. Tidak langsung saja sujud. Itu contoh ayam terbalik aja. Langsung saja dia itu tidak. Berdiri, stabil dulu, baru kemudian kita sujud. Bacaannya bagaimana? Ini bacaan juga kita berbeda-beda ya. Bacaannya berbeda-beda. Kita buatkan di sini nanti di sunah-sunahnya ada barangkali. Bacaan i'tidal ini kan aslinya tidak ada. Sami Allahu liman hamidah, karena sejatinya i'tidal dan duduk antara dua sujud itu adalah pembatas antara inti salat. Inti salat yang dari dulu apa? Ruku dan sujud. Bahkan ketika malaikat memerintahkan Siti Maryam untuk salat juga cara memerintahkannya seperti itu. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sujud dan ruku itu gerakan inti salat. Maka i'tidal dan duduk antara dua sujud itu seolah-olah menjadi fasal saja, seolah-olah menjadi pembatas saja antara dua sujud, antara ruku dengan sujud juga menjadi pembatasnya adalah i'tidal. Maka dalam Muqaddimah Hadramiyah, Imam Hadrami katakan tidak boleh i'tidal lebih panjang durasinya daripada ruku, dan tidak boleh duduk antara dua sujud durasinya lebih panjang daripada sujud. Karena inti salat itu ruku dan sujud. Lebih panjang pula pembatas, lebih kadang lu pematang daripada sawah istilahnya. Ya. Lebih kadang lu pematang daripada sawah. Maka kita mesti paham itu dulu. Ya, ruku, sujud itu intinya. Kemudian yang dibaca ketika i'tidal, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi baca sami Allahu liman hamidah, dia langsung refleks baca Rabbana lakal hamdu. Setelah salat Nabi tanya, siapa tadi itu yang baca Rabbana lakal hamdu? Saya Nabi. Ada Nabi bilang itu bid'ah, Pak. Ya, bila dia najan, ada Nabi ngecek gitu. Ya, ada Nabi bilang gitu. Nabi justru puji. Tadi saya lihat malaikat berlomba-lomba mencatat apa yang kamu baca. Nah, berarti Nabi memuji. Maksudnya apa? Yang dilakukan sahabat walaupun tidak diajarkan oleh Nabi, tapi senada sejalan dengan apa yang Nabi ajarkan. Nabi baca sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Maka kemudian sahabat karena refleks, oh Allah mendengar siapa yang memujinya, dibaca Rabbana lakal hamdu, ya Allah bagimu pujian. Ya, itu karena memang mereka paham bahasa Arab. Kita ini sering tidak paham bahasa Arab. Yang tidak paham bahasa Arab agak rumit ya. Saya ingin mendengarkan bacaan imam agar merasuk ke dalam kalbu. Apa tidak tahu nanti baca imam sehingga lihatlah orang-orang nan tagi-tagi yang membaca Al-Quran itu takjubnya bukan ketika ayat-ayat yang takjub, tapi takjubnya ketika suara imam malangki yang baru Allah. Ya, ini tidak tahu artinya tuh Pak. Hati-hati, kita takjub pada yang membaca atau pada yang dibaca, itu juga penting. Takjub pada Al-Qur'annya atau pada yang membacanya. Yang dibaca, ya. Orang sangat tahu bahasa Arab, itu mantap. Orang yang tidak tahu sama sekali bahasa Arab, tidak masalah. Yang masalah itu orang-orang separuh tahu, ini gawat. Ya, ilmu apapun orang-orang separuh tahu, ini gawat. Termasuk separuh tahu bahasa Arab. Diterjemahkannya saja Al-Quran semau dia. Al-Qari'ah jadi Al-Qari'ah aja nanti. Sejadi itu. Itu bukan karena dia tidak tahu, dia tahu tapi separuh-separuh. Ya, hati-hati. Cerita petang orang dulu tidak ada Al-Quran terjemah. Sehingga kalau mereka ingin tadabbur Al-Quran, caranya bagaimana? Datangi ulama. Tanya, tolong Bu ya, ambo ingin tadabbur sureko. Tapi kalau orang sekarang ingin tadabbur, tidak datang ke ulama, baca saja Al-Quran terjemah sendiri. Efeknya bagaimana? Dengan siapa berguru jadinya? Saya berguru tuh Pak.
Biasanya guru tuh Bu, jual tu. Ya, tidak berguru, hati-hati. Terjemah bukan tafsir. Sebenarnya kalau kita ingin dapat makna Al-Quran itu dari tafsiran, bukan terjemah. Karena penerjemahan itu hanya sekedar mengalih bahasakan Al-Quran yang tadinya bahasa Indonesia, bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Bukan menggali makna. Menggali makna itu ya kita dapatkan dari kitab-kitab tafsir. Lanjut. Kita bahas rukun selanjutnya yaitu sujud. Nah, ini agak rumit sujud. Kenapa? Karena banyak juga orang salah. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, kata Nabi SAW. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Tujuh tulang itu apa saja? Tulang di wajah, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung-ujung jari kaki. Jadi gimana bentuknya kalau kita tempelkan semuanya? Ini kepala, ini tangan, ini lutut, ini kaki. Ini sujud ya Bu ya. Nah, makanya guru-guru kita dulu tidak suka kalau ada orang sujud bentuk sujud kambing. Kalau dulu ayahnya Bu sujud kambing. Saya mau. Tidak kopiah kayaknya. Masih kelas tadi. Nah, kita kasih demonstrasi lagi ya. Gimana sujud? Coba sujud, Stan. Sujud. Nah, ini contoh aja Bu ya, jangan merasa disembah pula. Nah, lah. Ada orang sujud seperti ini. Nah, kuah. Ya. Tak bayang deh Bu ya. Anda nampak bayang. Kuah, sikunya macah. Ya. Lah. Makanya para ulama kasih ya. Makruh kan. Sebab hadisnya katakan apa? Bersujud di atas 7 tulang. Kalau satu lo siku berarti lebar tulang tuh. Nah, banyak tulangnya. Ya, itu makanya kalau perempuan rapatkan ke badan ya Bu ya. Sujud perempuan rapatkan ke badan. Kalau di matan takrib itu dijelaskan perbedaan salat laki-laki dengan perempuan. Kalau di sini tidak disebutkan. Rasanya di modul juga tidak kita buatkan. Nah, kita jelaskan saja. Ketika takbiratul ihram, perempuan itu tangan tidak diangkat tinggi-tinggi. Dan ini juga banyak kesalahan perempuan, apa itu? Angkat tangan tinggi-tinggi sehingga nampak tangan. Batal salat. Ini aurat. Batal salat. Ketika ini juga, ketika sujud, dirapatkan tangan itu ke badan. Dirapatkan tangan itu ke badan. Ya. Ini ada orang sujud 7 tulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Nabi katakan ala. Ala itu berarti apa? Maksudnya memang seluruh tulang ini menjadi tumpuan sujud kita. Tidak sekedar disentuhkan saja ke tanah, tapi memang benar-benar menjadi tumpuan badan kita dalam bersujud. Sehingga kalau ada kaki orang ketika sujud, gini aja bentuknya. Ini tidak sah. Ini lantai. Gini aja bentuk kakinya, itu tidak sah. Bagaimana posisi kaki ketika sujud? Perut jari kaki nempel. Agak bakaluak seketik jari kaki. Walaupun sedikit. Karena tadi kita katakan, an asjuda ala sab'ati a'dhumin, berarti semua tulang tadi menjadi tumpuan kita dalam sujud. Kadang-kadang kita lihat juga saat sujud, ada olonan sujud kok kakinya naik. Menjungkik kakinya. Kok lantai? Ya, ini kakinya. Kakinya mau diikut saja. Ini sujud. Ada yang seperti ini nih kaki. Ya nyedek ke duduk lo balik. Ya nyedek ke duduk perlu balik. Kaki terjungkik. Bergagih-gagih saja salat. Maka kita katakan begini saja tidak sah. Apalagi kayak gini. Ini ya. Sekedar menyentuhkan saja. Itu belum sujud lagi namanya tuh. Karena kita bertumpu kepada 7 tulang. Maka yang kita tempelkan adalah nih perut jari kaki. Anggap nih jari kaki agak bukan dengan ujung kuku saja. Nih dengan perut jari kaki ditekuk walaupun agak sedikit tekuknya. Walaupun agak sedikit menekuknya. Seperti ini kan seketik saja ditekuk. Itu baru sah sujud. Kalau uzur ya, salat sebisanya saja. Salat sebisanya kalau uzur. Ibu uzur sujud, uzur berdiri.
Ada orang uzur sujud, ada orang uzur berdiri, ada orang uzur bangkit dari sujud atau turun ke sujud. Ibu uzur yang mana nih? Sujud tidak bisa. Sudah. Imak saja ya. Nah, itu yang kita katakan tadi ya. Kalau orang sholat duduk, ruku itu kan menundukkan badan. Tidak sekedar menundukkan badan. Rukuknya orang berdiri adalah menundukkan badan sampai tangan bisa menjangkau siku. Rukuknya orang sholat duduk adalah menundukkan badan sampai kepala melewati lutut. Malutui. Nah, jadi tidak sekedar mendeko saja. Sholat duduk misalkan. Tidak sekedar gini aja, tidak. Mana lutut. Lewat dari lutut. Itu baru ruku namanya. Kalau sujud lebih rendah daripada itu. Itu tentang ruku tadi ya. Nah, ini sujud ini penting. Ayo. Bau. Nah ini sujud pembalap nih ya. Kita sujud yang sempurna saja. Kemudian seluruh anggota tubuh saat sujud boleh tertutup kain kecuali wajah. Kenapa? Karena wajah disebutkan secara khusus sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu sampai habis. Nah, maka ini bagian terpenting nih. Ya, tujuh-tujuhnya penting untuk sujud, betul. Tapi wajah adalah bagian terpenting karena disebutkan secara khusus. Maka saat sujud mesti ada sebagian wajah yang menempel, walaupun sebagian saja. Walaupun kaniang saja. Walaupun seketik saja kaniang, seketik di siku teracah ke lantai, ke karpet. Nah, maka itu sudah sah. Tapi kalau benar-benar tertutup, ini contoh ibu-ibu, banyak kesalahan sholat, apa itu? Karpet musajid busuk. Kemudian ketika sholat, berarti kita sujud tidak di atas sajadah, kita sujud di atas pakaian yang kita bawa naik turun. Ya, berarti kita sujud di atas mukena kita sendiri, tidak sah sholat. Atau ada yang memakai cadar full face. Waduh, lu tidak helm saja full face. Cadar full face. Ya, ada cadar nih dia pakai jilbab biasa, tutup aja bagian bawah. Ada pula dengan kening-keningnya ditutup. Nah, kalau ada orang pakai cadar full face sujud, berarti wajahnya tidak nempel ke sajadah, tidak sah sholat. Jadi ada, walaupun sedikit, buka juga kening agak sedikit. Walaupun sholat pakai cadar itu makruh ya. Ada orang yang pakai cadar sholat, oke, sholatnya sah, asal ada bagian wajah yang teracah. Ini sama juga dengan laki-laki ini, barangkali pakai sorban, kemudian saat sujud, bagian wajahnya terhalang oleh sorban yang dibawa naik turun, singkirkan dulu. Atau buka betul sorban, taruh di bawah. Wajah tidak boleh tertutup oleh kain yang dibawa naik turun. Nah, pakaian kita yang dibawa naik turun. Tapi kalau yang sudah kita taruh di bawah dari awal, itu tidak jadi soal, tidak jadi masalah. Ya. Batas peci ya. Jadi gini batas peci. Pokoknya ada walaupun 1 cm kuadrat. Ya, alis dapat juga. Pokoknya wajah ya. Pokoknya wajah kena. Ya, tulang muku kocik itu masalahnya, Bu. Tulang muku kocik. Kalau ambo tanya ke ibu, inti tulang muku kan yang ati dua. Takkan tuang. Ada orang hidungnya panjang enak. Hidung pun kan. Ayo rusuk salah tulang tulang tuh. Nabi ngecek aqdum. Nah, maka kalau ada tulang teracah lah jadi itu. Ya, tulang. Ndak ubun-ubun lah, ada orang sujud mereka itu. Ya. Anak-anak MDA tuh sujud pakai ini afdalnya dengan hidung sekali. Bukan dengan yang ubun-ubun. Dulu. Dengan ubun-ubun sujud dengan wajah. Nah, itulah barangkali kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang duduk antara dua sujud. Dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan rukun sholat sampai tahiyat. Biar kita bisa masuk sunnah-sunnah sholat. Rukun sholat itu mudah, yang susah itu sunnah-sunnahnya nanti. Karena sunnah-sunnahnya sangat-sangat banyak. Dan yang akan kita bahas pun belum tentu semuanya lagi. Oke, mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya, ada penghormatan yang barangkali kurang layak kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.